kode relay itu ada dua cara kita pelambangannya, lambangnya. Ada yang pakai angka, ada yang pakai ini gambar-gambar ini. Tapi kalau Indonesia lebih menggunakan ini, ada kode ANSI ya namanya. Ada dua kode yang disepakati, kode ANSI dan kode IEC. Kalau di Indonesia kita pakai kode ANSI karena lebih mudah ini kayak gini. Kalau kode IEC kan lebih rumit gambarnya. Ini kasih nomor-nomor jangan. Ini overspeed relay, nomor 12, under voltage relay dan sebagainya. Ini banyak overcurrent relay itu berapa ya? Yang terkenal itu overcurrent relay itu sementara berapa ya? 32 kalau salah. Contohnya gini, contoh penggambarannya ya. Ini kalau ada trafo, ini serang distribusi panjang, ini CT, nih nanti nomornya di sini, nomor berapa nih gitu. Mungkin 32 gitu aja. Berarti di sini ada relay 32, itu relay apa ini, sama apa juga. Kembali ke sini ya, relay 32 itu ini directional over power relay, relay jarak, relay arah ya. Nah, kita ya balik kalau menggunakan relay overcurrent relay. Nah ini 51N definite overcurrent relay, overcurrent relay yang tapi yang on ya, ke tanah ya. Yang jaringan ini ground, coba aja lupa saya. Nah ini bukan overcurrent design, underspeed, over voltage, over temperatur. Ini ada di generator. Yang over current mana ya? Nah ini over current juga, ini over current, gangguan fase ke tanah. Ini juga over current juga. Ini tidak bisa dihafalkan, Anda nanti kalau pas perlu buka aja tabelnya gitu aja. Itu ya, ini saya hanya memberitahu bahwa di gambar-gambar instalasi nanti kode-kode relay kita menggunakan angka ya. Saya hapus dulu ya. Yes. Saya percepat aja ya. Kemudian yang lain masuk ke bab berikutnya tentang kita bicara proteksi pada pembangkit. Ini Anda bisa baca aja nanti gangguan-gangguan pada generator itu apa saja. Ini pendolan sebelum kita masuk ke proteksi pada generator ya. Ini gangguannya apa aja yang mungkin terjadi di generator itu. Nanti Anda baca dari sinilah, banyak ini udah saya buat. Ini semua ada semua di sini, cukup lengkap lah. Tapi tidak semua gangguan yang ada di sini nanti kemudian ada di sistem proteksinya ya. Jadi cuma kita biasanya yang berkaitan dengan listrik yang kita bahas di sini. Oke, ini ya, ini pendahuluan tentang sistem proteksi di generator. Kita langsung saja, ini tidak usah kita bahas, ini latar belakang. Sama lah, ini mengenai dulu kita bahas tentang proteksi itu apa aja, kemudian fungsi relay itu apa aja, udah pernah kita bahas di pertemuan pertama ya. Yang pengaman utama, pengaman cadangan, kerja sistem proteksi kan udah pernah juga. Langsung saja ke ini yang penting ya. Sebentar lihat dulu ya.
Ini yang penting pengaman kepada generator. Ini ada dua. Kalau generator kecil ya cukup ini aja ini kan. Nah ini ada nomor-nomor ini, berarti ini ada relay, ini penggambaran relay. Ini trafo arusnya, ini relaynya, ini juga relay, ini trafo tegangan ya ini ya. Ini 51 relay apa ya, kita lihat aja deh, saya juga nggak hafal ya. 51 itu, nah ini itu berarti yang di situ artinya relay tadi ya, 51V ya. Ini voltage restraint atau control overcurrent relay, itu artinya gitu maksudnya. Nomor-nomor ini kode-kode relay ya. Ini untuk generator kecil sederhana ya, generator kecil cukup punya aja, tidak begitu banyak. Ini generatornya, ini ada tadi relay overcurrent, ini 51G overcurrent, gangguan masuk ke tanah. Kemudian ini kalau generatornya besar, ini apa sedang besar, nah, ini agak kompleks ini. Ini sedang ya, sorry, sedang, udah mulai kompleks ini. Ada relay 32 40 ini jadi satu, artinya nanti di sini udah banyak relay ya. Relay itu nanti berhubungan dengan langsung PMT. Jadi satu PMT itu bisa berhubungan dengan lebih dari satu relay ya, mana tergantung mana yang mendeteksi. Jadi gini kan, saya ulangi lagi, kembali ke ulang mata kuliah pertama kali dulu ya. Ini kalau membangkit kan dulu gini kan, ini PMT, surround panjang. Nah ini kan relay kan di sini kan. Nah ini kalau arus ya, ini trafo arus. Nah ini kan kesini tuh, dia kalau dia detek jauh lebih, dia merintahkan ini trip. Nanti mungkin ada relay lagi, relay tambahan lagi. Ini ada trafo tegangan, jadi ini ada relay lagi. Sama aja, nanti dia ini terhubung ke sini. Nah nggak bisa ya. Jadi PMT itu bisa terhubung dengan lebih dari satu relay ya, bisa 2, 3, bahkan di sini 3 ya. Ini trafo arus, trafo tegangan. Ini yang 40 itu apa? 40 saya nggak hafal, coba lihat 40 itu apa? 40 nggak ada ya, 40 ini bisa kan, nggak lengkap ini tabelnya. 40 enggak ada ternyata. 40, oh impedansi relay ini untuk pengaman hilang medan. Jadi kalau medan mana di kumparan medan hilang, dia akan aktif, langsung memutus PMT ya. Ini untuk sedang ya. Ini yang lainnya juga banyak, ini pengaman-pengaman besar, kompleks lagi. Ini yang pengaman. Nah ini yang lebih besar lagi, apa, generator besar, lebih kompleks, banyak pengaman-pengaman di sini. Ini relay-relay generatornya, relay 51G. Ini bahkan ada 1, 2, 3, 4 relay yang di yang nanti akan memutus, yang akan memerintahkan PMT untuk putus, mana yang aktif duluan ya, dia akan putus PMT gitu. Langsung saja ya, ini tidak usah kita perdalam, ini lanjutan yang tadi ya, sama ini yang lebih kompleks lagi.
Anda tahu ya baca rangkaian ini ya. Ini berarti kalau gini tuh rangkaian apa, trafo arus. Ini apa nih, PMT, trafo arus, ini trafo tegangan, ini kode relaynya, ini PMT nya. Kalau ini ada yang deteksi ya, ini ada yang putus, ini PMT nya tuh. Kok sama ini kan Medan ini ya, ini berkaitan dengan Medan. Ini pembumian. Trafo arus juga, trafo arus. Oke, next ya. Ini pengembangan buku singkat, ini kada ini udah di pasbar ya. Setelah kelar generator ada pengaman juga, OCR, over current relay, ini CT, CB. Ini kan relay tuh nih, relay. OCR ini 51 gambar. Untuk generator sedang dan besar. Untuk generator kecil dia menggunakan MCB, tidak usah pakai OCR kalau generator kecil ya. Seperti kalau Anda punya genset di rumah, mungkin tidak usah pakai seperti ini, pakai MCB cukup ya. Next, ini yang kedua, pengaman tegangan kurang, undervolted relay. Jadi kalau ada tegangan kurang yang apa, kurang dari standar yang telah ditetapkan, dia akan trip ini. Ini relaynya, ini VT nya atau potential trafo, CB nya. Ini relay, dia akan deteksi, merintahkan sini untuk trip ya. Undervolted itu gangguannya apa yang menyebabkannya ini? Biasanya beban lebih, kalau enggak ya putarannya kurang gitu. Itu juga bisa menyebabkan undervolted ya. Buku singkat juga. Undervolted ini nomornya 27. Over tegangan lebih, dia menggunakan ini. Kebalikannya, tadi under kan over ya. Over tuh biasanya lepas beban. Yang beban besar putus, satu kota katakanlah putus ya, nanti generator akan naik tegangannya karena bebannya lepas. Ini yang kerja adalah ini, overvolted relay. Nomornya 59. Akibatnya apa ini? Akibatnya generator pengalami kapasitif. Ini kalau tidak segera diputus akan membahayakan ya. Frekuensi naik otomatis, nanti daya beban-beban yang lain akan mengalami frekuensi yang naik. Itu bisa diprotes oleh pelanggan-pelanggan ya nih. Bisa-bisa semua peralatan listrik rusak semua. Makanya harus segera diputus kalau ada overvolted relay. Kalau ada over tegangan ya. Ini begitu merasakan tegangan yang di luar standar, dia akan trip ini. Oke ya, ini generator, ini pengaman stator tanah, ini pengaman ada hubungan singkat statornya. Ya berarti pengaman Medan ya. Ada hubungan singkat, dia menggunakan ini OCR, over current relay yang terhubung sana. Ya, ada kebocoran kan, mungkin ada isolasi yang bocor di stator sehingga hubung singkat fase tanah antara stator dan tanah. Itu pengamannya ini harus segera diputus. Next, pengaman daya balik. Itu apa pengaman daya balik? Ini ya, sebentar saya jelaskan apa itu daya balik. Jadi gini, daya balik itu yang semula dia bersifat sebagai generator, dia bisa jadi motor itu loh. Gini, ada generator PLN ya, ini PLN.
kemudian ada beban di sini, juga ada generator ya, mungkin ada generator yang dari pabrik ya, ini sebuah pabrik dia punya generator ya, yang di apa, ini kan ada beban banyak ya yang dikoneksi dengan PLN. Ini beban besar di pabrik. Pada suatu saat ini kan harusnya ke sini kalau dia normal. Pada suatu saat di sini ada gangguan, mungkin gangguan medannya lepas, hilang, maka dia akan menjadi motor karena ada arus dari ini ke sini gitu. Sehingga ini nanti dia menjadi motor, ini generator ini. Ini ada arus yang mengalir, harusnya kan dia ini sebagai generator yang waktu dia semulanya kan dia generator, ada arus ke sana. Sekarang karena ada gangguan di sini, ada arus yang mengalir ke sana dari generator di suatu pabrik atau suatu kantor yang punya generator yang dikoneksi dengan PLN. Dia langsung mensuplai generator dia ini sebagai motor. Dia ini yang di sini ada namanya relay, ada relay daya balik. Yang akan deteksi jika ada arah aliran arus yang berbeda, dia akan memutus PMD di sini. Itu ya, itulah namanya relay daya balik, resist power 32. Ini kan ada pasokan listrik dari lain atau sistem sehingga generator menjadi motor ya. Biasanya karena tadi gangguan di kumparannya, kumparan medan, sehingga yang semula generator dia tidak bisa menghasilkan listrik. Oke ya, ini tadi saya katakan loss medan. Jadi kumparan medan dia hilang tegangan sehingga tidak ada medan listrik, itu yang kemudian yang semula menjadi sifatnya generator dia menjadi motor. Ini harus segera diputus ini. Hilang ekspektasi daya ya kan. Jadi protesnya banyak sekali ya generator, bertingkat-tingkat ya. Ini hilang putus, kalau ini nggak kerja, otomatis nanti yang kerja adalah daya balikan gitu. Akibatnya kan kalau ini nggak kerja kan otomatis ada daya masuk dari luar masuk ke sini, sistem masuk ke tegangan masuk ini, maka ini sebagai motor ya dia yang kerja nanti ada arus relay daya balik. Oke ya, ini pengaman temperatur, ini sifatnya ada sifat ini. Kalau ini sudah masuk ke masuk ke mekanikal ya, bukan bidang kita benar, tapi nggak apa-apa. Temperatur ini pakai pengaman relay biasa lah, overspeed juga. Ini sensor overspeed mekanikal ya, bukan electrical. Overspeed ini kodenya udah, langsung aja next. Ini differential relay, ini akan dijelaskan khusus nanti ya, saya jelaskan khusus apa itu over differential relay. Next, ini yang berikutnya temperatur juga cukup ya mungkin. Nah itu cukup saya rasa untuk proteksi pada generator ya. Saya akan masuk lagi, saya izin stop sharing dulu ya. Saya cari materi untuk yang